Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya Rifa Fatih Azhar ingin mempresentasikan tentang konsep dasar ekonomi Islam. Ekonomi, ilmu yang mempelajari bagaimana manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Menurut Paul A. Samuelson, ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Di sini konsep dasar ekonomi Islam itu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai syariah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang pertama tauhid, yaitu keimanan kita. Yang kedua keadilan, nubuwah, yaitu kenabian. Yang keempat itu khilafah, pemerintah. Ma'ad itu hasil yang kelima. Beberapa konsepnya ada kepemilikan, yaitu menekankan adanya hak kepemilikan individu dan bergantung pada prinsip-prinsip keadilan. Yang kedua, transaksi yang halal, yaitu seperti tidak adanya riba atau bunga, gahar, haram, dan masyir. Yang ketiga, pembagian keuntungan dan kerugian. Konsepnya itu menekankan pada prinsip keadilan, yaitu bagi hasil atau profit sharing. Yang keempat, zakat dan sedekah. Yang kelima, larangan riba. Yang keenam, larangan masyir atau perjudian. Yang ketujuh, etika bisnis seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan. Yang ke-8, berlandaskan pada akhirat untuk mengingatkan bahwa tujuan utama kita itu kehidupan adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa contoh ekonomi Islam yaitu mudharabah, akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Yang kedua, salam, akad pemesanan barang yang sudah ada. Yang ketiga, istisna, akad pemesanan barang yang harus diproses terlebih dahulu. Yang keempat, mudharabah, akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha yang mengandalkan kerjasama antara pihak modal dan pihak pengelola. Yang kelima, musyarakah, akad kerjasama antara bank dan nasabahnya dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan resiko sesuai kesepakatan. Will, slide-nya Will. Oke, baik. Sekarang kita sesi bertanya. Apakah rekan-rekan atau audiens ada yang ingin ditanyakan? Untuk pertanyaan boleh di kolom chat ya. Silakan. Baik, Pak.
Coba makalah secara terperincinya di-share-kan, bukan hanya PPT-nya, coba. Diva. Makalah keseluruhannya tolong di-share-kan di grup ya. Bukan hanya PPT-nya saja gitu. Maaf Pak, kebetulan ada di laptop Wildan. Ya, tinggal share-kan kan sama Wildan. Enggak, maksudnya bahannya kan bukan hanya PPT-nya, tapi kan makalahnya. Yang dikumpulkan itu kan makalahnya, bukan PPT-nya.
Bagi yang bertanya itu nanti ini apa ada poin ada poin tambahan ya buat nilai. Karena ini terbatas jumlahnya, pertemuannya juga terbatas. Kemarin juga banyaknya masih dari Bapak terus. Makanya ini dalam satu pertemuan harusnya 2 makalah. Ayah. Ini siapa yang namanya? Silakan dijawab aja dulu yang ada. Lewat di itu apa di sini aja, Pak? Di sini aja langsung jawab. Oke, baik. Aku mau jawab yang Teh Putri Wulandari dulu ya. Apa aja karakteristik yang terdapat dalam agama Islam? Yaitu karakteristik ajaran Islam di bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai sesuatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, terus mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik, dan mengajak pada keselamatan. Gimana Teh Uput? Jadi intinya harus berbuat baik ya, bela dunia gitu. Iya. Ya cukup, Ripa. Makasih jawabannya. Oke.
Saya jawab dulu pertanyaan dari Wildan. Apa yang membedakan dalam transaksi itu halal atau haram? Yang membedakannya itu akadnya. Kalau misalnya nggak ada akad, ya itu haram. Tapi kalau misalnya ada akad, itu jadi halal dalam ekonomi Islam. Apakah ada yang lain yang ingin ditanyakan? Oke, baik, dijawab. Pertanyaan dari Teh Indri, bagaimana pendapat saya tentang konsep kepemilikan yang bergantung pada prinsip keadilan? Menurut saya, harta dalam sistem ekonomi Islam itu hak miliknya individu dan milik umum, di mana kedua hak tersebut tidak bersifat mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan
bergantung dengan prinsip keadilan. Untuk Rifa, Iya teh, belum selesai teh, bentar dijawab. oke. Oke, baik, dilanjutkan ya pertanyaan dari Indri. Itu salah satu contohnya, contoh keadilannya ya. Menerima itu bagi hasil atau profit sharing yang tadi. Gimana teh? Oke, berarti untuk prinsip apa sih kepemilikan itu berarti saling gantung terhadap keadilan dong ya? Iya. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Apa tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, kalau belum ada yang bertanya lagi, ya saya hanya menambahkan aja ya. Jadi dalam konsep dasar ekonomi Islam itu kan harus dipahami juga bahwa secara teori ya, bahwa mulai dari pengertian ekonomi Islam, kemudian dasar ekonomi Islam, ya, kemudian tujuan ekonomi Islam, filosofis dan metodologis ya ekonomi Islam, kemudian dari segi realitas dari Al-Quran dan As-Sunnah itu nanti berbentuk usul fikih ya, usul fikih ekonomi Islam, kemudian ada karakteristik ekonomi Islam dan beberapa mazhab dalam ekonomi Islam. Artinya dalam konsep dasar ekonomi Islam itu memang cukup luas ya, kan? Jangan sampai nanti hanya terbatas pada realitas dalam konsep-konsep dasarnya saja gitu ya. Dan tadi kan ada tauhid, keimanan, ada adil, kemudian ada nubuwah ya, ada khilafah dan ada ma'ad. Saya pikir itu prinsip-prinsip ekonomi dasar yang sudah termaktub ya. Artinya dalam realitasnya seperti itu. Maka dalam konsep-konsep, beberapa konsep itu tadi ya, seperti semacam pengertian secara umum kan, pengertian dari ekonomi Islam itu berasal dari kata Yunani. Ekonomi dulu ya maksudnya. Ada oikos dan nomos gitu ya. Kata oikos berarti rumah tangga, household. Nah, sedangkan nomos kan memiliki arti mengatur. Jadi ekonomi itu adalah aturan rumah tangga ya, sebagai aturan rumah tangga. Nah, dalam konsep ekonomi Islam atau istisad ya, karena ini kita sering berjumpa dengan perkataan iktisad ya. Kadang-kadang konsepnya umum, tapi istisad di sini adalah
berasal dari kata qasdun yang berarti keseimbangan ya, atau keadilan. Nah, al-qasdu dari al-qasdu ya, dalam Al-Qur'an. Wa aqsid fi masyika ya, fi masyika wa waqsid fi masyik ya, sederhana, dan sederhanakanlah dalam berjalan. Nah, menurut Tafsir Ibnu Katsir dan juga Al-Qurtubi, wa aqsid fi masyik di sini adalah berarti pertengahan, tidak cepat dan juga tidak lambat ya. Itu ekonomi dalam perspektif pandangan Islam. Nah, dimaknai juga dengan pertengahan dalam ayat yang lain, yaitu minhum ummatun muqtasidah ya, minhum ummatun muqtasidah, yang berarti di antara mereka terdapat golongan yang pertengahan ya. Maka iktisad adalah pertengahan dalam bekerja, yang berarti tidak bakhil, tidak pelit, dan tidak berlebih-lebihan. Juga dalam ayat yang lain diungkapkan bahwa summa aurasnal kitabal ladzina tofaina min ibadina faminhum dolimun li nafsih wa minhum muqtasidu. Nah, jadi kata-kata wa minhum muqtasidu ya, tadi yang menurut tafsir itu yang dimaksud dengan muqtasidun di sini adalah pertengahan dalam bekerja ya. Ayat yang lain juga dipahami oleh beberapa ahli tafsir bahwa hal tersebut berkaitan dengan pertengahan. Ini kemudian banyak sekali ya tentang pengertian dasar dari pandangan ekonomi Islam, artinya pengertian dari ekonomi, terutama ekonomi syariah dari maqasid ya, itu qasdun ya. Nah, selanjutnya dalam dasar-dasar ekonomi Islam itu juga ada beberapa tadi menurut pemikir yang disampaikan dalam makalah kan hanya satu saja pemikirnya, yaitu Paul A. Samuelson ya. Ini mungkin agak terlalu apa ya, terlalu perspektif dari perspektif pendapat ahli peneliti Islam ya, bukan orang Islam tapi peneliti Islam kan. Kalau dia Kristen atau dia non Muslim tapi dia memahami tentang atau meneliti tentang konsep-konsep ekonomi Islam misalkan ya. Di sini juga ada Muhammad Abdul Manan ya. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Itu ya yang dimaksud dengan ekonomi Islam. Jadi pengetahuan sosial artinya ekonomi itu kan bagian dari ilmu ekososial ya. Tapi mempelajari masalah-masalah ekonomi terutama yang berkaitan dengan transaksi, jual beli ya, barang gitu ya, modal dan sebagainya. Tetapi bedanya ekonomi Islam itu diilhami atau berdasarkan atau berlandaskan oleh nilai-nilai Islam. Nah, tadi itu ya yang maksud dengan tauhid, adil, nubuwah, khilafah dan ma'ad itu. Kemudian pendapat yang lain disampaikan oleh Muhammad Najatullah Al-Siddiqi. Menurut Najatullah itu, ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini, para ekonom ini dibantu oleh Al-Quran dan As-Sunnah.
akal juga ya. Kan kenapa kita mempelajari filsafat ekonomi Islam itu, karena ya tadi akal juga turut masuk ya dalam pemikiran epistemologinya kan ya, epistemologinya karena terstruktur kan epistemologi, atau disebut dengan istihad dan pengalaman. Kemudian banyak lagi ya para pemikir ekonomi Islam berpendapat tentang definisi ekonomi Islam itu sendiri. Jadi ya, nah, dalam dasar-dasar ekonomi Islam juga ya ada yang trust ya, amanah ya, tadi amanah. Kemudian karena ini masuk pada ranah kehidupan sosial, tapi juga bersifat teologis ya, bersifat ketuhanan atau uluhiyah, dan bersifat etika atau moral ya, atau khuluqiyah. Di sini ada 3 aspek yang mendasar dalam ajaran Islam, yaitu ya tadi yang tauhid ya, hukum atau syariah, dan akhlak ya. Itu yang harus menjadi landasan dasar ekonomi Islam. Dalam perspektif dimensi akidah ya, dalam ekonomi Islam itu, yang pertama adalah bertujuan untuk pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi ilahiyah. Kemudian juga yang kedua memahami tentang ekonomi Islam yang bersifat robaniyah ya. Jadi yang bersifat ketuhanan dan yang bersifat sosial gitu ya. Itu juga mencakup tadi. Segala pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi Islam juga, terutama yang masuk pada teologis atau uluhiyah ya, tentunya harus berlandaskan pada ajaran tauhid gitu ya. Seperti tertuang dalam surat Al-An'am ayat 102 dan Az-Zariyat ayat 56. Bahwa ada niat segala pekerjaan dikerjakan oleh manusia dalam rangka beribadah kepada Allah ya. Dan sebagai salah satu bentuk penyembahan kepadanya. Kemudian juga dalam perspektif dasar ekonomi Islam ya, konsep-konsepnya memang tadi dicontohkan dalam praktek uluhiyah, praktek rububiyah ya, dalam prakteknya. Nanti dalam prakteknya itu masuk juga tadi semacam transaksi-transaksi yang langsung ya. Meskipun memang ada pondasinya ekonomi Islam itu. Akidah, syariah, ya, akhlak gitu. Itu jadi ilmu ya. Ada tadi murabahah ya, misalkan dicontohkan ada murabahah. Ya memang murabahah yang menjadi instrumen jual beli ya, dengan mengambil keuntungan. Akadnya tetap akad melalui akad ya, tapi akad juga kan tidak semua akad itu dianggap sah, karena syarat sah jual beli, syarat sah akad itu kan harus Islam, balik gitu ya. Kemudian tidak gila kan, balik tidak gila, sadar gitu kan. Kemudian yang diakadkan juga tidak boleh yang barang-barang yang diharamkan ya, atau yang
berbau maksiat ya, atau tadi yang diharamkan gitu ya, yang mengandung tadi riba, mengandung semacam barangnya tidak halal atau ya kan banyak barang-barang yang atau benda-benda atau makhluk ya, hewan yang diperjualbelikan. Meskipun akad ya tetap akadnya tidak sah gitu. Mau akad apapun yang digunakan gitu ya, kalaupun yang ditransaksikannya itu barang-barang yang diharamkan itu tidak sah ya. Ada murabahah. Misalkan contoh membeli daging babi atau menjual atau kerjasama dalam penjualan daging babi kan, walaupun ada akadnya ya, misalkan baik itu akad murabahah, salam, istisna, mudharabah, itunya musyarakah, tetap aja tidak sah apapun itu ya. Jadi tergantung apa yang dijadikan atau objek untuk transaksinya gitu ya, objek yang ditransaksikannya apa gitu. Tuh. Ya tadi salam memang akad yang akad pemesanan barang yang sudah ada, istisna akad pemesanan barang yang harus diproses. Mudharabah akad yang diperjuangkan dalam bisnis ekonomi yang mengandalkan sama antara pihak modal dan pihak pengelola. Musyarakah adalah akad yang kerjasama antar bank dan nasabah dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan. Nah, mungkin itu saja ya yang perlu disampaikan, tambahan dari saya. Tolong nanti dipersiapkan, dan ini juga makalahnya tolong nanti di-share-kan di grup di WA. Baik, Pak. Dan yang selanjutnya, karena terbatas, harusnya memang dalam satu kali pertemuan 2 pemakalah atau ini, cuman karena waktunya terbatas ya tadi. Jadi perjanjiannya karena saya juga harus bolak-balik, tadi saya ke kampus kan gitu ya, pulang lagi kampus kan, jadi nggak, tadi kan sangat saya mau online saja yang sebelum ini gitu, ternyata mereka pertemuan di kampus, jadi saya paksa harus bolak-balik, waktu juga akhirnya kadang-kadang terlambat gitu ya dengan bolak-balik ke rumah dan ke kampus. Itu saja, mungkin nanti tolong ditulis lagi yang lebih detail untuk yang nanya dan jawabannya. Jadi saya cukupan sekian ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Aku jelas, Pak. Oke. Kalau dianggap sudah jelas, nanti persiapkan yang pertemuan selanjutnya 2 pemakalah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.